Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa sallallahu salihin tilakatul muqarrabin. Nabiyana sallallahu alaihi wasallam ba'ana wa madina wa zatina wa zatina wa sallallahu syahina wa sallallahu ma'adina ala asqiya ma'alam talamidi wa asatiha. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam Ahad. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul. Ada 10 pertanyaan yang diberikan ke Ustadz. Tidak tahu sebetulnya ada berapa. Pokoknya yang masuk 10. Baik, kita 10 pertanyaan. Kita akan semoga bisa menanggapi semua. Pertama, bagaimana cara menjelaskan batasan menikah pada anak yang belum balik, yang baru umur 11 tahun? Anak belum balik itu, Anda jadi guru, siapa yang jadi guru ini? Oke toh? Nah, kalau Anda jadi guru, kalau muridnya SD, ya apa cara menjelaskan murid untuk batasan nikah? Sekarang batasan nikah umur berapa? 19 tahun ya. Yang baru 19 tahun. Kenapa orang nikah itu harus dibatasi umurnya minimal 19 tahun? Kira-kira gimana Pak cara Anda menjelaskan? Anak yang belum balik, kita nggak tahu juga mereka sudah ngerti nikah atau belum, tetapi saya kira Anda bisa menjelaskan bahwa nikah itu persoalan serius, persoalan yang membutuhkan kedewasaan, persoalan yang butuh kesabaran dan macam-macam yang itu tidak bisa dilakukan kalau belum memenuhi umur tertentu. Sehingga anak-anak tidak boleh nikah. Itu yang ada hanya sinetron. Kalau nikah kecil itu kan, kemarin Ustadz pas ke Mataram ada kita ke daerah tertentu di suku tertentu, dia guide-nya itu mengatakan mereka rata-rata nikah umur 14 tahun, perempuan, laki-laki. Jadi kalau umur sampai 19 tahun kok belum nikah, itu sudah dianggap perawan tua. Jadi kalau Anda sudah expired, kan udah dari 20 toh, udah kelewat loh. Iya, itu kata mereka. Jadi rata-rata nikah kecil. Itu tradisi tertentu, tetapi kita mengatakan, saya kira Anda yang mungkin yang bertanya ini seorang guru yang punya murid belum balik, mungkin di tingkat pengetahuan dasar, pendidikan dasar, maka saya kira kita bisa menjelaskan bahwa persoalan nikah itu persoalan yang membutuhkan banyak kesiapan psikologis, butuh kesiapan ekonomi. Untuk laki-laki kan butuh kesiapan ekonomi, mapan, pekerjaan. Yang perempuan butuh kesiapan psikologis dan seterusnya. Karena itu mereka juga kita bisa kasih pemahaman orang yang butuh ekonomi, yang belum bekerja, belum mencapai umur tertentu, maka tidak boleh menikah. Saya kira itu salah satu yang bisa kita lakukan. Tetapi saya kira Anda yang di lapangan, yang ngerti dengan karakter anak-anak, itu lebih tahu bagaimana kita menghadapi kondisi anak-anak kita. Sangat mungkin memang umur-umur segitu nanya, nikah itu kenapa harus dibatasi dan seterusnya. Tapi saya kira tadi kita bisa melakukan dengan cara menjelaskan bahwa orang yang menikah itu butuh pekerjaan, sehingga yang diharapkan laki-laki harus sudah bekerja, yang perempuan juga harus sudah siap mental, dan banyak hal yang harus kita siapkan dalam pernikahan. Sehingga itu hanya bisa dilakukan ketika seseorang telah mencapai umur tertentu. Saya kira itu kita bisa lakukan. Itu satu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukum memberikan mahar dengan uang kuno yang sekarang sudah tidak berlaku? Jadi misalnya Anda nikah, kemudian dikai mahar uang zaman Jepang, yang sekarang dijual nggak laku, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau kita ngikuti pendapat Abu Hanifah,
mahar itu harus harus bersifat harus berupa benda dan berharga. Sesuatu walaupun itu benda, tapi kalau nggak berharga nggak sah dijadikan mahar. Jadi harus aneh nilai ini, karena mahar itu pada dasarnya adalah dalam tanda petik ganti rugi kepada istri. Oh, ganti rugi, ganti untung ya, ganti untung kepada istri. Karena kemudian kan dia asalnya menjadi milik orang tuanya, kemudian dia menjadi milik suami. Ganti dalam tanda petik, bukan barang loh ya. Nanti ada protes. Kok milik enggak? Ini maksudnya untuk memudahkan. Jadi asalnya kan dia milik ayahnya, ibu dan ayahnya, orang tuanya. Kemudian pindah menjadi di bawah koordinasi suaminya. Nah, koordinasi kan lebih mudah bahasanya. Karena itulah maka harus ada konsekuensinya. Bagaimana mungkin seorang perempuan kemudian harus dipindah tanggung jawab asalnya di bawah tanggung jawab orang tua, kemudian di bawah tanggung jawab seorang suami. Maka harus ada konsekuensinya, yaitu dengan memberikan mahar. Karena itulah mahar itu menjadi hak istri. Suami tidak harus memberikan dan tidak boleh meminta, kecuali kalau istrinya baikan. Kak Popo kok mas, mahar saya nanti kita pakai untuk makan bareng atau digawe ngontrak rumah, yuk Kak Popo kalau Anda mau. Tapi kalau Anda enggak, ini milikku, yo suami nggak boleh, karena itu milik pribadi istri. Mahar itu, karena itulah kalau Imam Abu Hanifah mengatakan mahar itu harus berupa barang dan berharga, sehingga kalau maharnya itu uang kuno yang nggak laku maka nggak sah. Ya kok enak, tiga apa mahar? Tiga museum. Itulah kalau Imam Abu Hanifah. Bagaimana kalau imam mazhab yang lain, Imam Syafi'i misalnya yang banyak diikuti oleh kita di masyarakat Indonesia. Kalau Imam Syafi'i mengatakan mahar itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Kalau Abu Hanifah jasa nggak laku. Jadi nggak boleh kalau Anda nikah kemudian mas kawinnya, dek sama tak nikahi yo, mas kawinnya antar jemput kuliah sampai tamat. Antar jemput itu nggak bisa jadi mahar. Atau sekarang saya ini dek, ada tuh yang misalnya suaminya hafid, kemudian kebetulan suami kita hafid yang sudah selesai, kemudian Anda juga hafid tapi urung lancar. Kemudian nanti mas kawinnya saya menerima setoran Quran sampean. Itu kan berarti jasa menyemak setoran Al-Quran. Kalau menurut Abu Hanifah nggak boleh. Ya nerima setorannya kan kewajiban suami, nggak usah jadi mas kawin. Jadi mas kawin itu harus barang, karena jelas nilainya dan harus bernilai. Nah, bedanya kalau kemudian kita ngikuti mazhab Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i mengatakan mahar itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Itu bedanya. Kalau Abu Hanifah hanya barang saja dan berharga. Kalau Imam Syafi'i bisa barang, bisa jasa. Sehingga kalau Anda misalnya suaminya pintar qiraat, kemudian Anda pengen belajar qiraat, maka maharnya ngajari qiraat sampai bisa. Itu boleh. Kalau Imam Syafi'i. Tapi selain itu bisa juga barang. Jadi kalau Imam Syafi'i bisa barang, bisa jasa. Kalau Abu Hanifah hanya berupa barang, tidak boleh jasa. Dan barang itu harus berharga, ada nilainya. Kalau kita belajar hadis yang sering, kita kalau di Bulughul Maram, ada hadis tentang suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya, berapa mas kawinnya Nabi untuk para istrinya? Jelas, 400 gram. Akeh. Masa saiki ya akeh. 400 gram. Kalau untuk salah satu istrinya siapa itu yang Ustaz lupa? Sayyidah Aisyah sendiri mengatakan untuk salah satu istrinya siapa namanya itu bukan 400 gram, 4 kilo. Itu enggak sedikit. Nah, karena itulah kemudian Abu Hanifah mas kawin itu harus barang dan berharga. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh barang, boleh jasa. Barang itu yang kalau yang
Imam Syafi'i biasanya dalam tradisi Imam Syafi'i kemarin kayak kita ngaji maghrib, kitabul Nidhamul Usrah, Said Maliki sarannya perempuan itu nggak usah tinggi mahalnya, nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena itu juga berdasarkan hadis yang masih ingat dulu kita ngaji Bulughul Maram. Ada seorang perempuan datang ke Nabi. Perempuan itu bilang, Kanjeng Nabi, Saman mau nggak nikah dengan saya? Biasa lah dulu itu sahabat tuh. Jadi nggak gengsi lah. Ketemu dosennya kok kayak cik nom, cik urung nikah. Ustaz, mau nggak nikah dengan saya? Misalnya. Enak nggak gitu. Loh, ini ada seorang sahabat perempuan, kemudian datang ke Nabi, bilang, Kanjeng Nabi, jenengan mau nggak nikah dengan saya? Kan Nabi kemudian lihat perempuan itu, rupanya Kanjeng Nabi nggak serak lah. Kalau nggak tertarik, nanti Anda protes. Rupanya Nabi nggak serak dengan perempuan itu. Yuk, loh, Nabi udah istrinya udah lebih dari satu toh, masih ditawari lagi. Yo, akeh banget. Nah, kemudian Nabi rupanya nggak inilah dengan perempuan tadi. Tapi Nabi kemudian karena rupanya perempuan tadi butuh suami, maka kemudian Nabi manggil beberapa sahabat. Siapa yang mau nikah dengan dia? Jadi orang kene dumum noneng. Di noneng grup. Ini ada jombloan yang butuh pendamping. Yuk gak apa-apa aja tuh. Itu kan ikhtiar. Apa enggak? Loh, gimana katanya jodoh itu rezeki. Rezeki kan harus dicari. Kemudian ternyata ada salah seorang sahabat yang datang. Kanjeng Nabi, saya mau menikah dengan dia. Kemudian karena dia mau, Nabi kemudian bilang, oke, kalau Anda mau dan perempuan itu juga mau nikah dengan sahabat itu. Kemudian Nabi bilang, kamu pulang dulu cari sesuatu yang berharga di rumahmu sebagai mas kawin. Kemudian balik, Kanjeng Nabi nggak ada, di tempat saya itu nggak ada barang yang berharga. Di rumah tuh hanya tinggal tikar. Tikar itu pun tinggal satu dan sobek. Wes, satu sobek kecil. Entrong sobang. Kata Anda bisa lihat hadisnya kan panjang banget. Kemudian Kanjeng Nabi, tikar saya itu di rumah tinggal satu sobek dan kecil. Kalau saya pakai, kalau bahasa kita bukan tikar lah, selimut lah. Kalau saya pakai untuk nutup kepala, kaki saya kelihatan. Kalau saya tutupkan kaki, kepala saya kelihatan. Saking selimutnya kecil. Loh, ngono iku digawe dhewe aja kurang. Mosok kabeh selimutan ibu bojone. Nabi kemudian enggak merestui dengan itu, dengan tikar sebagai mas kawin. Kemudian Nabi katakan, pulang lagi carilah. Walaupun mungkin di rumahmu ada, walau bihatimin hadidin, walaupun dengan cincin dari besi. Kalau bahasa kita ring. Mana ring-ring amoh lah, gak apa-apa sebagai mas kawin. Ternyata balik lagi nggak ada juga. Wah, kebangetan sederhananya orang ini. Sampai ring aja nggak punya. Padahal nengguri wakil loh ring. Gazebo kan banyak. Nah, itu ring aja nggak punya coba. Walau bihatimin hadidin, walaupun dengan cincin besi aja nggak punya dia. Saking sederhananya. Kemudian terakhir Nabi mengatakan, kamu bisa ngaji Quran nggak? Wah, saya bisa kan Nabi. Saya hafal beberapa juz. Maka kemudian dari situlah Nabi mengatakan, baiklah kamu nikahkan dengan perempuan ini, dengan mas kawin, ngajari dia baca Al-Quran. Itu hadisnya, itu sahih. Karena itulah kemudian Imam Syafi'i mengatakan, nikah itu boleh mas kawinnya jasa, ngajari Quran. Kalau sekarang nganterkan ke kampus, mas kawinnya nggarapno skripsi, golekno literatur. Misalnya itu boleh kalau Imam Syafi'i, tapi kalau Abu Hanifah enggak. Tapi bagaimanapun mahar itu harus sesuatu yang berharga kalau barang. Sehingga kalau pertanyaannya apakah boleh memberikan mahar dengan uang kuno yang sudah tidak berlaku, maka kayaknya tidak boleh. Karena sudah tidak berlaku. Kecuali kalau uang kuno kalau dijual itu harganya $1 juta. Nah, itu beda lagi. Tapi karena di sini kata-katanya sudah tidak berlaku, ya berarti tidak berharga, sehingga nggak boleh. Oke, itu pertanyaan kedua.
Yang ketiga, Ustadz mohon pencerahannya tentang hukum bersentuhan dengan istri. Menurut Imam Syafi'i batal, menurut imam yang lain tidak. Iya. Jadi begini, ini kan yang sering terjadi. Ini pertanyaan ini sering muncul. Bagaimana hukum seorang suami bersentuhan kulit, ini bersentuhan kulit dengan istrinya setelah wudhu? Misalnya Anda habis wudhu dari kamar mandi, moro-moro suaminya jahil, kemudian ditebleki gitu. Batal lagi enggak? Ini wudhu lagi enggak? Kalau kita melihat pendapat Imam Syafi'i itu membagi perempuan ada dua, ajnabi dan mahram. Yang tidak membatalkan wudhu itu sentuhan kulit dengan mahram. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Karena itu kalau saya dengan adik saya itu mahram karena nggak boleh nikah, maka itu tidak batal. Tapi kalau untuk ajnabi maka batal. Lah istri itu bukan mahram, itu ajnabi. Karena dia orang lain lah kita boleh menikah dengan dia. Karena dia itu orang lain maka kita batal. Itu menurut Imam Syafi'i. Banyak argumentasinya. Tapi prinsipnya itu. Nah, bagaimana pendapat imam yang lain? Kalau kita melihat pendapat Imam Malik, misalnya Imam Ahmad bin Hambal, itu beliau mengatakan gini, prinsipnya atau Imam Atok, itu perempuan itu tidak dua. Jadi hubungan laki-laki perempuan itu bukan dua, tapi tiga. Ada perempuan mahram, ada perempuan ajnabi, ada perempuan halilah. Halilah itu orang yang halal untuk melakukan hubungan seks. Dan itu istri. Gitu kan? Nah, kepada mahram jelas gak batal. Untuk orang ajnabi, Ustadz dengan Anda, itu orang lain. Karena itu ajnabi. Karena itu kalau sentuhan kulit tanpa, aling-aling, maka batal. Tetapi untuk istri, itu kan beda. Bener dia awalnya mahram, tapi setelah angkah tuka wazawaz tuka, maka itu beda statusnya. Jangankan sentuhan, tidur bareng kalau boleh. Karena itulah maka kemudian Imam Madzhab ini mengatakan khusus untuk istri maka tidak batal selama menyentuhnya tidak dengan syahwat. Makanya kalau Ustadz sama Ibu misalnya habis wudhu sentuhan nggak apa-apa, pokoknya gak mikir macam-macam, sekedar sentuhan. Kalau nyentuh karo mikir macam-macam, nah itu batal. Nah, itu Imam Ghairu Maliki, Ghairu Syafi'i. Nah, kita yang biasanya mengikuti Imam Syafi'i, maka dengan itu berarti kita batal. Tapi kalau menurut selain Imam Syafi'i, itu ditafsir. Jadi khusus untuk istri ya, bukan untuk orang lain loh ya. Kalau dengan mahram nggak batal, kalau dengan orang lain tetap batal. Tapi untuk istri itu tidak batal selama sentuhannya tidak dengan syahwat. Jadi menjadi tiga. Kalau Imam Syafi'i menjadi dua saja, yaitu mahram dan ajnabi. Istri termasuk ajnabi, karena itulah maka batal. Tapi kalau imam yang lain, ada mahram, ada orang lain, ajnabi, ada istri. Istri itu posisinya tengah-tengah antara mahram dan ajnabi. Jadi ajnabi itu orang lain. Nah, kalau mahram itu apa mahram? Kerabat yang kemudian haram kita nikahi. Istri itu di sini, di tengah. Karena itulah maka sebagian imam itu mengatakan bersentuhan kulit dengan istri itu tidak batal selama tidak dengan syahwat. Nah, sekarang Anda boleh mengikuti yang mana? Nah, saya kira kalau secara umum mengikuti Imam Syafi'i itu aja. Nah, Imam Syafi'i batal. Nah, kalau terpaksa, yo misalnya, iki wadem-wadem diganggu nih bojone, kalau usah wudhu misalnya. Ya, tapi itu ada beberapa imam madzhab begitu. Imam Atok juga mengatakan bersentuhan kulit dengan perempuan lain itu batal semua kecuali dengan istrinya.
Artinya orang perempuan yang lain. Oke ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana hukumnya laki-laki yang bukan habaib menikah dengan sarifah? Boleh nggak bukan keturunan Nabi nikahi dengan keturunan Nabi? Atau dibalik, habaib nikahi bukan sarifah. Sarifah itu habibah. Lanang kan habib. Itu kan habibah. Jadi kalau laki-laki habib nikah dengan santri yang nggak habib, yang nggak habaib, habibah boleh nggak atau dibalik? Kalau syarat rukun nikah kan nggak termasuk itu. Syarat rukun nikah kan nggak ada toh keterangan habib nikah harus dengan habib. Yang ada itu adalah syarat rukun nikah itu ada laki-laki ada perempuan, ada walinya, ada akad nikah dan ada mahar. Selesai. Siapapun boleh nikah, habib dengan yang tidak habib, sarifah dengan yang tidak sarifah itu boleh. Jadi tidak ada larangan. Hanya memang ada saran bahwa nikah itu disarankan untuk yang sekufu. Tapi itu bukan rukunnya nikah. Sekufu itu sederajat. Kalau Anda sarjana, goleklah yang sarjana. Itu sederajat. Kenapa? Mikirnya gampang. Coba kalau Anda bayangkan kalau Anda sarjana, kemudian suaminya nggak pernah kuliah, blas. Tamat SD. Itu kan angel toh. Mikirnya itu angel, bisa mikir. Sing sitoke logika, yang setone enggak. Karena begini, hubungan relasi suami istri itu kan akan sangat mudah untuk komunikasi. Karena suami istri itu yang penting itu komunikasi. Komunikasi suami istri, laki-laki perempuan suami istri itu akan menjadi mudah kalau dia sekufu. Sekufu itu sederajat. Sehingga kalau Anda sarjana, cari yang sarjana. Kemudian kalau Anda mungkin dari kalangan kelas menengah, carilah juga yang sederajat. Podo lah secara ekonomi. Biasanya sinetron. Lah suaminya atau istrinya sugih banget, terus suaminya gak pakai kaya. Kan sering toh yang kemudian yang muncul itu karena merasa tidak sederajat. Itu kemudian munculnya tuh nyakiti. Loh, ini kan bondone bapakku, sama ini kan gak ngopo apa. Sinetron. Yang sering. Bukan hanya itu, bahkan di dalam kasus profesi ini Ustadz cerita tentang ceritanya seseorang. Jadi suatu ketika kita ketemu dengan seseorang, orang itu padahal pejabat besar, dia seorang pejabat, hanya pejabat pegawai negeri kan tetap aja enggak, secara ekonomi kan biasa aja. Besane itu seorang apa ya, yang koyok ekonomi yang BEJ apa namanya itu, valuta asing gitulah. Jadi mainnya itu penanaman modal besar. Nah, suatu ketika beliau pas ketemu dengan saya yang pemimpin seorang pejabat yang pegawai negeri tadi, dia cerita, ancane ini Pak Udori. Dia cerita tentang besane yang pertama. Karena besane yang pertama itu main di valuta asing. Jadi anggar ketemu sing ceritanya bondo. Jadi dia akhirnya ikut sebel juga. Karena merasa secara ekonomi jauh. Pegawai negeri itu gajinya piro toh? Karena dulu ketika Ustadz sama ibu saya bilang, saya ini pegawai negeri, gajinya nggak banyak, nggak nyesel lah nanti, mboten. Gitu kan. Nah, kan harus dipastikan. Awalnya mboten nopo-nopo. Nah, jadi artinya jangankan persoalan tadi, ketika beda profesi itu bisa nggak mudah. Karena itulah di dalam normatif kita, di dalam keagamaan kita disarankan untuk cari yang sekufu. Sekufu itu bisa pendidikannya, bisa ekonominya, bisa tingkat kebangsawanannya. Misalnya Anda dari darah beluntang, ada merah, ada biru lah, yang gak merah gak biru kan belang-belang darah.
Nah, carilah yang sekufu dengan itu. Karena biasanya begitu. Kita benar melihat ada teman kita yang keturunan darah biru dengan benar apa namanya? Kalau di masyarakat tertentu ada toh yang menggunakan Raden, menggunakan dia begitu. Sementara istrinya dari masyarakat biasa. Ketika awalnya senang karena suaminya punya gelar bangsawan. Tapi kemudian ketika kita ketemu setelah dia punya anak beberapa, dia sempat mungkin tidak sadar mencurhatkan bagaimana perilaku yang dialami. Jadi karena dia merasa dari masyarakat biasa, kemudian keluarga suaminya dari keluarga darah biru, kemudian dia kayak merasa tidak sepenuhnya untuk diterima di itu. Nah, itu sering muncul. Walaupun ini hanya saran. Karena kenapa disarankan begitu? Karena yang terjadi di masyarakat sering terjadi begitu. Tapi itu bukan menentukan sah dan tidaknya. Sehingga karena itu kalau dia bukan Habib, kemudian nikah dengan masyarakat biasa, ya nggak apa-apa. Masyarakat biasa nikah dengan Sarifah juga nggak apa-apa. Karena itu bukan syarat nikah. Tetapi memang kita disarankan untuk sekufu agar komunikasinya menjadi mudah. Nah, tapi karena itulah mungkin mahasiswa kita kemudian cari sekelas, mungkin dalam rangka itu ya. Tahulah biyen. Tapi lah Ustadz nyarankan jangan sekelas lah. Loh, kan Anda tahu yang calon suaminya makalahnya gak jelas, presentasi bulet. Misalnya teman sekelas. Lah ya kan kita tahu perilakunya mulai semester 1 sampai semester akhir. Makalahnya ruwet, presentasi bulet. Masa ngono mau akan jadi ayah dari anak-anak Anda. Misalnya. Nah kan gitu toh. Karena itu carilah yang kita nggak tahu ruwetnya diskusinya dia. Jadi kan kita bangga, oh bapakmu kunduk. Nah, ya kita tahu mau cerita apa? Ya Allah, biar bapakmu itu makalahnya harus dicoret dia, Mbak. Tapi mau cerita begitu ke anaknya kan yo nggak etis. Nah, tapi nyatanya begitu. Misalnya kan karena itulah carilah yang kakak kelas. Kalau Anda S1 carilah S2. Kalau Anda S2 carilah S3. Ojo sekelas koyok gak kreatif. Kan koyok kan liane ya. Yang kreatif dikit lah. Jadi begitulah. Umurnya yang selisih, kalau dulu Bapak Nganjuk itu sama Ibu selisih 20 tahun. Ustadz sama Ibu itu selisih 7 tahun. Iya, Ibu itu nikah umur 25, Ustadz 31. Coba kalau Anda dulu ketika Bapak Allahyarham almarhum Bapak itu wafat umur 89, itu masih putih semua, nggak ada ubannya, giginya masih utuh, karena kan dapat ibu yang masih muda, sehingga kan dia ketut muda. Coba kalau Anda nanti nikah dengan sekelas, biasanya kan umurnya podo toh, perempuan itu biasanya jauh lebih cepat dewasa pada umur yang sama dibanding laki-laki. Ustaz nggak bilang lebih tua, cepat tua loh, hanya cepat dewasa. Nah, coba kan, mungkin ketika cik neng kampus ketok cantik muda, tapi begitu punya anak 1, anak 2 nanti koyok mbak E, engko anak 3 koyok ibu E, anak 4 koyok mbak E, kan? Nah, oke, carilah yang selisih lah umurnya. Ya itu tadi, karena secara psikologis perempuan lebih cepat dewasa pada umur yang sama dibanding laki-laki. Anda bisa lihat laki-laki umur 40 dengan perempuan umur 40. Kan cik muda suaminya, laki-lakinya. Oke, jadi kembali ke pertanyaan ini. Bagaimana hukum laki-laki yang bukan Habib menikah dengan Sarifah? Itu tidak ada persoalan karena dia tidak termasuk aturan main pernikahan.
Itu keempat. Bagaimana yang kelima? Bagaimana cara menggugurkan dosa akibat makanan yang tidak halal? Makanan tidak halal itu macam-macam. Kalau makanan tidak halal itu adalah hasil pencurian, mencuri, manggane tonggone, pengen rujakan, misalnya, langsung digantol kok. Apa maneh? Loh, Ustaz, saya tuh enggak ini loh. Itu milik tetangga, witin yang pekarangnya tetangga, salah dewe, cabangnya masuk ke kamar saya, misalnya. Nah, kalau makanan itu adalah tidak halal karena kita mencuri atau mengambil milik orang tanpa izin, maka cara menggugurkannya adalah dengan minta izin. Kan begitu. Tapi kalau makanan itu tidak halal karena pekerjaan kita yang tidak halal, mungkin kita main gitu ya, main apa, judi kemudian menang, maka berarti harta itu harus kita bersihkan. Nah, salah satu caranya adalah dengan banyak sedekah dan istighfar. Kalau sudah lewat, masih ingat dulu kita ngaji Minahus Saniyah? Oh iya. Ngaji Minahus Saniyah di aula. Di Minahus Saniyah itu kan kita diajarkan salah satu cara hal yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah adalah memastikan makanan yang kita makan itu halal. Tidak boleh ada yang haram. Kalau kemasukan barang haram, yang haram itu adalah hasil mengambil barang tanpa izin, maka kita harus minta izin. Kalau itu sesuatu yang lain, maka kalau bisa dimuntahkan. Gitu kan? Kalau di Minahus Saniyah, lah gak iso muntah gimana? Yo istighfar yang banyak. Itu gimana lagi? Ya istighfar sing akeh. Bukan kok kemudian ada teman dulu di pondok habis makan sesuatu yang dia enggak ini banget, kemudian langsung dijoki banyu panas, klok biar di dalam mati katanya. Itulah santri misalnya. Kalau saya kira Anda enggak lah. Oke, jadi cara menggugurkan dosa dari makanan yang tidak halal, lihat makanan tidak halal itu kalau itu hasil mengambil dari milik orang lain tanpa izin, cara menggugurkannya adalah dengan minta izin. Mbak, ngapunten nggih. Tadi manggane sampean tak gantol. Manggane saya nyidam rujak. Harus minta izin dihalalkan. Kalau itu kalau mengambil milik orang. Kalau itu dari pekerjaan kita, yang kerjaan nggak benar, maka kita harus berhenti dari pekerjaan yang nggak benar dan kita banyak istighfar. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, mohon pendapat tentang Al-Halat. Al-Halat itu seorang tokoh sufi sebelum Al-Ghazali. Dia seorang sufi yang luar biasa. Sebetulnya kalau menurut Ustaz nggak ada yang salah. Kesalahan dia adalah dia menyampaikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi kan ada sesuatu pemikiran, pemahaman keagamaan yang itu kadang hanya bisa disampaikan pada kalangan tertentu, tidak untuk masyarakat umum. Kan gitu. Nah, kesalahan Al-Halat adalah menyampaikan pemahaman-pemahaman yang tidak mudah untuk difahami oleh orang awam, sehingga kemudian dia dianggap salah. Itu Al-Halat. Jadi kalau menurut Ustaz nggak ada masalah. Dia orang sufi yang sufi itu Anda ngerti toh? Sufi itu kan seorang pecinta. Sama dengan Anda yang mencinta, biasanya orang yang cinta itu punya logika sendiri yang kemudian kadang tidak sejalan dengan logika biasa. Nah, kesalahannya adalah menyampaikan logika cinta kepada Tuhan kepada orang yang tidak biasa dengan logika cinta, sehingga akhirnya kemudian masyarakat umum tidak bisa memahami itu. Akhirnya dia dianggap salah. Jadi sebetulnya kalau secara logika cinta kita bisa paham. Misalnya
kalau kita secara fikih kita diajarkan kita sholat untuk mendapatkan pahala itu ya boleh, wong di fikih ada, Quran juga mengatakan gitu. Tapi bagi orang yang benar-benar mencinta kepada Tuhan, kan nggak etis toh kalau kita ibadah untuk mendapatkan pahala. Karena bagi yang mencinta, kita itu datang kepada Allah karena kita mencintai Allah, bukan karena imbalan. Kesalahan dia adalah menyampaikan pandangan-pandangan sufistik, cinta tidak pada tempatnya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang ketujuh, Ustaz, bagaimana kalau mimpi itu kita tafsirkan sendiri dan ternyata benar? Apakah dosa kalau kita menafsirkan sendiri? Enggak apa-apa. Anda mimpi ditafsirkan dewe, dipikir-pikir dewe, silakan aja. Kemarin kita ngaji mimpi atau tafsir mimpi di Al-Qar. Yang menanya ini silakan bisa dicek di Egini Pondok tentang mimpi. Bisa di Facebooknya Ustadz atau di YouTube tentang mimpi. Kita hanya diajarkan oleh Nabi di dalam kitab Al-Qar itu, kalau kita mimpi sesuatu hendaknya hanya diceritakan pada orang-orang yang memang orang yang ngerti tentang mimpi, tidak diceritakan pada orang, apalagi orang-orang yang kemudian nggak suka pada kita, karena banyak hal yang kemudian artinya kan kita diajarkan agar tidak terjadi sesuatu yang nggak baik. Kalau Anda mimpi, Ustaz, aku mambungi kok mimpi dikejar ulo itu biasanya jodoh, kemudian apa saya itu dikejar oleh Joko, jodoh saya, ternyata bener. Ya Alhamdulillah. Artinya menafsirkan mimpi sendiri itu nggak apa-apa, tidak harus kepada orang. Anda bisa baca di kitab takbir mimpi, yang toko kitab ada. Tinggal kemarin Ustaz mau beli itu, tapi pikir kayak apa? Oh, kita jarang mimpi. Tapi ada buka di toko kitab itu takbir mimpi. Kalau mimpi ketemu ini itu maknanya begini. Kalau itu segini tebalnya, itu hanya cerita dan tulisannya kecil-kecil, kitab kuning takbir mimpi. Kayaknya nantilah kita bisa beli kalau gitu. Nanti kalau Anda mimpi apa bisa delok. Mimpi apa? Mimpi sabune hilang, misalnya itu apa? Naik ke kampus bannya gembos, masa biar naik ban gembos. Ya tapi itu ada bagus yang Anda bisa lihat. Jadi artinya menafsirkan mimpi sendiri itu boleh, tidak dosa. Kalau kemudian benar, ya berarti Alhamdulillah. Berarti mungkin Anda punya bakat untuk tafsir mimpi. Oke, karena tidak semua orang bisa. Dulu pernah saya ceritakan, Imam Syafi'i itu menganggap ilmu takbir mimpi itu sesuatu ilmu yang kesia-siaan. Ada seorang tokoh ahli mimpi, ahli takbir mimpi, mendalami, namanya Ibnu Sirin. Dalam riwayat itu dikatakan Imam Syafi'i itu nggak respect. Masa orang kok mendalami takbir mimpi? Apa nggak lebih baik kalau kita itu belajar fikih, belajar hadis, itu lebih manfaat. Kerentek itu mungkin kemudian kita Imam Syafi'i ditegur oleh pangeran. Kemudian suatu ketika beliau mimpi ketemu malaikat Israel. Karena ketemu malaikat Israel, dia kesempatan, wah lumayan, tanya kapan. Akhirnya beliau dalam mimpi itu benar. Dia nanya ketemu malaikat Israel, kemudian nanya, kira-kira umurku cik piro? Lah malaikat Israel itu kemudian jawab begini. Gini toh. Yang Syafi'i itu bingung. Iki lima itu 5 hari, 5 bulan, 5 tahun, apa gimana? Dipikir nggak iso. Akhirnya Imam Syafi'i itu nggak bisa. Apa makna takbir mimpi Imam Israel tadi gini aja? Karena nggak bisa, akhirnya beliau dengan agak sungkan nemui Ibnu Sirin tadi untuk nanya takbir mimpinya apa. Itu artinya konteksnya adalah
kita jangan pernah meremehkan keilmuan orang, karena masing-masing punya manfaatnya masing-masing sepanjang ilmu itu tidak maksiat. Gitu loh. Kadang kan kita merasa, apa to nang kono, gak yo apik ngene. Apa kok belajar sing jarene saintek, apa belajar sastra, kok yo apik saintek. Apa saintek? Kita nggak perlu meremehkan fakultas dan keahlian orang yang berbeda, karena masing-masing punya manfaatnya masing-masing. Akhirnya Imam Syafi'i silaturahmi ke Ibnu Sirin untuk nanya, saya mimpi Israel bilang begini itu apa maknanya? Kemudian disampaikan oleh Ibnu Sirin, oh itu takbirnya maknanya adalah bukan umure sampean kurang 5 tahun, 5 bulan atau 5 hari, enggak, tapi itu maknanya adalah katanya Israel itu tidak tahu 5 hal. 5 hal itu salah satunya adalah kapan saman mati loh karo. Karena itu Allah Ta'ala yang tahu. Kan begitu toh. Nah kita mumet mikir 5 ya. Nah, maksudnya begitu. Jadi menafsirkan mimpi sendiri itu boleh. Ya ala bener ya alhamdulillah, gak bener ya pancene ya kita bukan ahlinya. Jangan kemudian aku tak tafsir kok keliru ya. Ya jangan sedih lah. Biasa aja karena kita bukan ahli. Keliru ya biasa. Oke, itu ke-7. Ke-8, kalau misalnya kita minta minyak wangi yang ada doanya untuk penglaris dagangan, boleh nggak? Anda tahu yang dagangan online, dagangan online dikasih minyak wangi. Ben laris. Ini tuh aneh pasar. laris. Nah, boleh nggak kita menggunakan air yang didoai, kemudian kasih minyak wangi yang didoai agar dagangan kita laris, boleh nggak? Kalau kita menggunakannya itu tanpa berkeyakinan bahwa yang membuat laris itu minyak wangi itu, maka boleh. Tapi kalau kita berkeyakinan yang membuat laris itu minyak wangi yang didoai itu ya nggak boleh. Ini hanya wasilah saja. Sama dengan Anda enek toh gawe ake. Wah, iki lak ujian tak sentrongake. Dosen pengujinya wis bolak-balik diginian. Moga-moga katanya, moga-moga sumum bukmun umyun. Kayak ini nek sing praktek. Bengi diwacana Yasin. Kalau kita berkeyakinan bahwa yang membuat laris, pada biasanya ada toh sopir-sopir yang suka jalan jauh, mobilnya dikasih doa-doa, dikasih kertas yang dimintakan doa, kiai istilah jimat. Kalau kita berkeyakinan bahwa jimat itulah yang membuat kita selamat, itu nggak boleh, itu bisa syirik. Tapi kalau ini hanya lantaran bahwa yang membuat tetap Allah Subhanahu Wa Taala, ini hanya lantaran karena dengan inilah kemudian Allah memberikan keselamatan, ya boleh. Jadi itu yang sering kemudian sebagian orang kan mengatakan jimat syirik, sebagian mengatakan jimat nggak apa-apa. Itu konteksnya begitu. Kalau kita berkeyakinan ake, keris, ada toh keris dipasang, lah kita apa lagi? Bukan keris, sepatu kuda ya. Di rumah-rumah ngerti sepatu kuda yang melengkung itu, tapal kuda. Biasanya di wong kuno biyen dipasang dure pintu. Dulu ketika Bude Yukari ke sini, yang Jepang itu, kita dibawakan jimat ke Jepang. Katanya kalau ini dipasang, ya dipasang aja sekarang di ruang makan. Lumayan lah, kena diingat-ingat, oh itu Bu Yukari. Kan gitu toh. Ada lagi dulu dikasih, ada orang datang ngasih kayak sarang laba-laba. Jadi nanti kalau nanti ada yang berbuat jahat nyasang ning kono. Duh, jenis orang. Ya kita dikasih ya biarin aja dicandal-candal no. Karena dia kenangan. Tapi kan selama kita tidak berkeyakinan bahwa benda itu yang menyelamatkan kita, maka silakan aja. Itu hanya untuk dipakai aja, silakan aja. Yang nggak boleh adalah kalau kemudian kita berkeyakinan
bahwa benda-benda itulah yang membuat kita selamat dan laris dagangan, itu kita akan lupa pada Tuhan. Itu yang kemudian jadi syirik. Oke. Kemudian yang ke-9, bagaimana cara sholat orang yang sudah lanjut usia yang tidak bisa baca bacaan sholat. Kita masih ingat ngaji pagi tentang bagaimana cara orang yang nggak bisa baca Fatihah. Anda yang bertanya bisa lihat di Facebook pertemuan ke berapa itu? 23 kalau nggak salah di Facebooknya Ustadz, itu kan di nomor itu yang ngaji Azkar nomor 23, atau di YouTube tentang cara untuk orang yang nggak bisa baca Fatihah. Untuk orang yang sepuh, yang doa sholat sudah nggak mudah untuk belajar karena udah sepuh, yang penting niat dalam hati kita sholat isya misalnya, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar kan Allahu Akbar, kemudian Fatihah nggak hafal Ustaz, maka kalau di Azkar itu dikatakan kalau bisa baca Fatihah, yang wajib itu hanya Fatihah loh, Subhanallah, yang lain itu nggak wajib. Fatihah kalau bisa alhamdulillah, syukur. Kalau nggak iso maca dzikir, bisa Allahu Akbar, bisa alhamdulillah, bisa apapun dzikirnya. Kapan, seberapa lama maca dzikir itu kalau gak bisa Fatihah? Selama kira-kira waktu yang dipakai untuk baca Fatihah, dan seterusnya. Kalau dulu Bapak Manju itu kalau ngajari orang-orang di desa kami, orang sepuh sing pokoknya gelem sholat lah, istilahnya rubuh gedang. Ngerti rubuh gedang ya? Pokoknya melu jamaah, imame rukuk ya rukuk, gak usah maca apa-apa, sing penting koyok imame. Itu udah selesai. Itu udah boleh untuk orang yang sepuh. Jadi nggak usah, kalau kita punya mbah, punya kakek yang sepuh, gak iso maca Fatihah, gak iso apa-apa, tapi pingin sholat, nggak usah dipaksa untuk belajar Fatihah dengan fasih. Anu mbah, bismillah, nggak usah. Gimana mbah kita juga ngomong fasih, ya nggak akan wong ngelafat no aja udah nggak mudah. Maka silahkan. Yang penting beliau punya kemauan. Yang penting rokaatnya bener, itu aja. Niat, karena itu diajak jamaah itu lebih mudah, diajak jamaah setiap kali sholat sehingga beliau akan mengikuti jamaah. Ucapan doa yang lain kalau nggak bisa nggak perlu, karena yang penting adalah hatinya sholat. Jadi nggak masalah ya, silahkan. Yang bertanya yang punya keluarga sepuh mau sadar kemudian mau sholat, silakan. Yang penting mau sholat, jangan dipaksa dengan sesuatu yang beliau sudah nggak mudah. Jadi bacaan-bacaan itu yang untuk Anda yang muda lah, silakan. Bagi yang sepuh yang penting gelem sholat itu udah luar biasa. Sehingga kalau kita belajar azkar, kalau iso Fatihah genep oke, kalau nggak iso maca dzikir sebisanya. Isanya bismillah ya bismillah aja. Bismillah, 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 bismillah. Kayak dulu kita KKN, maus kulhu mbah, kulhu. Lo gimana om? Itu salah kita, ngomong kok maca kulhu, padahal beliau nggak iso. Akhirnya kulhu. Nah, yang penting beliau mau sholat aja. Oke, saya kira begitu. Terakhir, bagaimana hukum seorang istri yang menambahkan nama suami di belakang namanya? Misalnya siapa ini? Yuni nikah dengan Saron menjadi Yuni Saron. Nah, misalnya kan, boleh nggak? Padahal seseorang itu tidak boleh bernasab kepada selain orang tua. Ya, jadi begini, kita tidak boleh bernasab kepada selain orang tua kita, benar. Jadi kalau kita anaknya Pak Abdullah, maka si A binti Abdullah, itu benar. Kita tidak boleh bernasab kepada selain orang tua kita, itu benar. Tapi untuk menambahkan nama suami di belakang nama kita sebagai istri, itu kira-kira itu kita bernasab atau enggak? Itu kan enggak ada nasab toh. Karena kita tidak mengatakan Yuni binti, tapi hanya mengatakan Yuni Nyonya Saron. Misalnya, kok jadi Saron? Jadi artinya
Iya, itu kan sempat viral toh di kalangan tertentu yang ngelarang menambahkan nama suami di belakang. Loh, padahal penambahan nama suami di belakang nama istri itu tidak meniscayakan nasab. Itu hanya untuk memudahkan bahwa saya itu sudah miliknya dia loh ya. Kan gitu toh. Karena kan istri menjadi tanggung jawab suami. Maka kalau itu yang terjadi, maka sebetulnya nggak ada problem. Problemnya di mana? Nggak ada, nggak masalah. Boleh lah. Itu kan nambah keren. Tadi misalnya Nani, nama suaminya Wijaya, jadi namanya Wijaya. Misalnya toh, ya silakan aja. Dan Wijaya bukan menyebut sebagai nasab. Itu untuk di tradisi kita kan Nyonya Wijaya. Kan begitu toh? Itu menunjukkan hanya hubungan suami istri, tidak menunjukkan nasab. Sehingga kalau seorang istri yang menambahkan nama suami di belakangnya, itu saya kira nggak masalah. Karena kita tidak menisbatkan nasab, kita menisbatkan hubungan suami istri. Nah, beda loh ya. Itu mungkin berbeda dengan pendapat kalangan lain yang melarang. Tapi menurut Ustaz, kok kita nggak ada kesan itu. Oke, saya kira begitu. Udah selesai toh. Semoga bisa menjawab. Udah terjawab semua kan? Baik, kita akhiri. Semoga ada manfaatnya. Kemudian nanti kita lanjutkan besok ngaji. Al-Fatihah. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.